kita hanya masih menunggu limpahan dari Singapura. Bintan ya, ada beberapa event di Bintan itu yang skalanya sudah internasional, tapi Batam ini miskin sekali event atraksi ya. Etika masyarakat kita untuk menerima para wisatawan. Walaupun Batam ini menjadi barometer pariwisata di Kepulauan Riau ya, pertumbuhannya itu malah lebih tinggi Bintan, Tanjung Pinang dibanding Batam. Karena abang bertanya gini, saya nggak jawab kan nggak enak, Bang. Ya Bang, ini kita di Hotel Marriott ya Bang ya. Siap. Hotel bintang 5 pertama di Batam. Oke. Saudara, saya di top Hotel J Marriott Batam, Hotel bintang 5 pertama di Batam, bersama Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Bapak Raja Heri Mughrizal. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Bang Sokrates. Selamat Ya. sehat selalu. Sehat selalu. Siap. Ayo Bang, kita ngobrol-ngobrol Bang. Ya. Selamat sore Bapak, Ya. selamat datang di Hotel Marriott Tambur Bay Batam. Ya. Sore. Top altitude bar. Silakan. Iya, ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Arya. Roses are red, but not forever. But then Udah berapa lama Bang di Dinas Pariwisata emang? Berarti merangkap ya? Perangkap apa? Ini masuk bulan ke-5. you say our love is forever, but is it fading away? Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah, Bang, baik-baik, sehat walafiat. Jadi berarti sekarang merangkap ya di Kesbang Pol dan Dinas Pariwisata. Siapa? Berat juga tugasnya ya. Ya, kalau diberikan amanah oleh pimpinan, kita siap melaksanakan tugas selaku abdi negara. Oke. Siap, Bang. Saudara, kita tahu bahwa Batam adalah salah satu kota tujuan wisata dan masuk dalam 3 besar tujuan wisata asing di Indonesia. Tahun 2019, Batam dibebankan target atau Kepulauan Riau dibebankan target 3 juta wisatawan asing. Namun siapa menyangka virus corona membuat sektor wisata porak-poranda. Nah, Pak Heri, Siap. seperti apa kondisinya sekarang setelah pasca pandemi ini dunia pariwisata di Kepulauan Riau? Terima kasih, Bang Sokrates. Artinya setelah kondisi pandemi COVID, secara perlahan industri pariwisata sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ya. Di mana kita ketahui dalam rilis BPS di Januari, Februari, Maret itu berkisar Wisman itu 340.000 Wisman yang Ya. berkunjung ke Kepri terbanyak di Kota Batam. Ya. Artinya apa? Kondisi itu kita melihat di Januari 128.000 sekian, di Februari 96.000 sekian, di Maret 126.000 juga. Nah, total keseluruhan yang dirilis oleh BPS kita mendapat data itu dari BPS. Ya, ya. Dari BPS kalau mereka rilis per triwulan. Nah untuk April, Mei, Juni kita belum dapat. Tapi menunjukkan tren meningkat. Ya. Kita ketahui juga libur May Day kemarin saja untuk Kota Batam sendiri itu full book. Sampai berapa hari? Ya, ya. Beberapa teman saya kan menelpon saya minta tolong dan
Jujur saja ya memang sudah full book Iya, iya. gitu. Tapi Pak Heri, dalam catatan saya, waktu puncaknya COVID itu Ya. ada 75 hotel tutup dan lebih 100 restoran juga tutup. Ya. Apakah sekarang mereka sudah mulai buka lagi setelah pandemi melandai dan PPKM dicabut? Gitu? Sebagian, Mas. Secara keseluruhan belum mereka masih wait and see juga, Iya, terus iya, iya. merecovery ulang seperti apa. Ya, kita ketahui namanya dunia bisnis kan resiko untung Iya, rugi iya. itu masih ada. Tapi ya alhamdulillah tren untuk peningkatan terhadap wisman dan okupansi hotel tingkat hunian di Batam itu cukup baik, terutama Iya, iya. Batam lah di Kepri ini. Nah, artinya ada harapan baru ya dengan melandainya pandemi, kemudian hampir 3 tahun, sekarang dunia perwisata mulai beraktivitas kembali. Karena ada sekitar 11.000 karyawan yang terdampak ya Pak, karena pengaruh pandemi terhadap pariwisata ini. Benar Pak, benar. Artinya masyarakat yang tanda petik mencari nafkah di sektor industri pariwisata itu sangat besar. Iya, Sangat besar, baik itu dari industri wisata kuliner, wisata perhotelan, Iya, di UMKM segala macam itu berdampak, Pak. Iya. Bukan dari sisi pekerja hotel saja, itu. Jadi lebih dari 11.000 saya rasa. Iya, iya. Pak Heri, artinya ya dengan pandemi yang Batam sebagai barometer pariwisata Kepri yang terdampak agak berat ya selama virus COVID-19 ini, mestinya sekarang begitu kondisi membaik, mestinya recovery-nya juga akan lebih cepat. Ya. Harapannya seperti Betul. itu. Nah, cuman yang di masalah sekarang Pak Heri, masih banyak keluhan. Orang Batam sudah banyak yang main ke Singapura. Ya. Tapi orang Singapura masih dianggap sedikit yang datang ke Batam. Problemnya karena pengaruh harga tiket kapal yang masih mahal. Gimana ini, Pak? Oh ya. Nah, Ya, itu pertanyaan yang bagus, Bang. Artinya kita sudah berdiskusi dengan beberapa pelaku wisata. Mereka mengeluhkan 2 poin saja. Satu tentang biaya visa on arrival yang sebelum pandemi itu mungkin $20 lah. Iya, iya, iya. Sekarang $50. Oh. Nah, terus harga tiket two way dulu sebelum pandemi 300 sekian. Iya, iya. Sudah dapat two way. Iya. Sekarang itu paling murah katanya 780 Iya. two way. 2 kali lipat dari lebih ya. Nah, terus dikatakan bahwa kenaikan BBM. Kenaikan BBM kan bisa dikalkulasikan. Iya. Kenaikannya seperti apa gitu. Nah, itu yang kita berusaha dalam sisi pemerintah. Kita coba, karena regulasinya bukan di daerah. Oh. Bukan di daerah. Untuk visa on arrival-nya. Iya, iya, iya. Bukan kewenangan. Kalau gubernur punya kewenangan gampang, Pak. Iya, iya, iya. Mungkin maaf ngomong bukan 3 juta ditargetkan untuk Kepri, lebih dari itu juga. Iya, iya. Karena ekspatriat yang ada di Singapura itu, pekerja-pekerja yang dari luar, yang memegang paspor luar Iya. keluarga negara Singapura, itu mereka bayar visa on arrival. Ya kan, $500 itu, $50 sudah cukup besar, Pak. Iya, iya. Cukup besar. Dengan ditambah tiket kapal. Iya. Sebenarnya kendalanya di situ aja. Kalau untuk destinasi-destinasi wisata yang ada di Kepri ini sudah cukup mumpuni, Pak. Mau wisata alam, wisata pantai, wisata kuliner, wisata religi, wisata sejarah, ada semua. Masing-masing kabupaten kota di Kepri ini Iya, iya. ada, Iya. gitu, Pak. Tinggal itu transportasinya itu. Contoh kita ke Natuna, dari hub Batam ke Iya, iya. ke Anambas, Pulau Bawah, itu udah berapa biaya? Iya, iya. Tapi paling tidak bisa juga bikin paket wisata untuk warga asing, Pak Heri ya. Batam, Bintan, Karimun gitu. 3 kota utama ini misalnya, itu kan bisa juga dikembangkan gitu. Ya, Tapi itu belum terjadi selama ini. betul. Nah,
kita berdoa semoga misal begini Pak, nggak tahu konsep bandara Hang Nadim ke depan itu seperti apa. Apakah dia menjadi hub untuk Kepri, Ya. atau kita hanya masih menunggu limpahan dari Singapura? Iya, iya, iya. Ya kan, contoh wisatawan Korea, Jepang atau Asia lainnya, mereka ke Singapura. Landingnya itu kan di atas jam 10 malam, Pak. Iya, iya, iya. Artinya mereka harus bermalam dulu di sana. Dan tanda petiknya mengeluarkan kos. Iya, iya. Iya kan? Pagi mereka baru itu. Tapi kalau Hang Nadim sudah menjadi hub direct dari Incheon atau dari Jepang lainnya, kenapa tidak? Lebih murah dan bisa ke destinasi wisata lainnya di seputaran Kepri. Batam sebagai pusatnya. Iya. Dalam catatan saya Pak Heri, walaupun Batam ini menjadi barometer pariwisata di Kepulauan Riau ya, Ya. tapi pernah pertumbuhannya itu malah lebih tinggi Bintan, Tanjung Pinang dibanding Batam. Itu kenapa bisa terjadi ya? Itu terjadi ya, mungkin kita kan kadang-kadang gini Bang, pelaku industri pariwisata itu kan mereka yang menjual paket, ya kan, PHRI kah, Ya. Asita kah, mereka yang menjual paket ke calon-calon wisatawan mancanegara. Nah mungkin di situ Bintan lebih menjanjikan atau lebih kosnya lebih murah, tapi dengan paket yang di intinya promosi, promosi, Iya, iya. promosi. Tapi ngomong-ngomong anggarannya gimana soal promosi, untuk promosi di Dinas Pariwisata Pak Heri? Banyak teman-teman di Dinas Pariwisata mengeluh promosinya sangat minim gitu. Ya. Masuk di kabupaten kota, tidak Ya. hanya di provinsi gitu. Karena abang bertanya gini, saya nggak jawab kan nggak enak Bang. Tapi itu kan jadi membuka Iya. dapur sendiri. Memang kita ditargetkan Wisman, kunjungan Wisnus besar, tapi tidak didukung dengan penganggaran yang benar-benar menyentuh kegiatan Iya, iya. dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Iya. lokal. Nah, makanya kemarin kita pernah mengajak Pak Gubernur meresmikan salah satu tempat promosi di Sumatera Utara, baik itu di Durian Ucok maupun di Durian dua saya lupa. Nah itu kita memberikan informasi-informasi tentang destinasi-destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal. Iya, iya. Nah harapan Pak Gubernur itu adalah untuk linkage jaringan antara Kepri terutama Batam ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Palembang, untuk melakukan bisa length of stay-nya bisa lebih lama gitu. Tidak hanya bermain di Batam saja. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Heri, Bintan ya, ada beberapa event di Bintan itu yang skalanya sudah internasional. Tapi Batam ini miskin sekali event atraksi ya untuk menarik asing bersifat nasional dan internasional. Itu kenapa ya Pak Heri? Sementara ini jadi barometer ya. Oke, Pak. Dulu Lagoy itu kan terkenal dengan event internasional itu triathlon. Iya betul. Ya. Untuk tahun ini itu berpindah ke Batam. Oh. Nah, kalau nggak salah saya sponsornya itu dari Batam View. Iya, iya, iya. Atau Nongsa Point itu Pak Geral atau siapa. Nah, karena saya beberapa kali dikirimin Pak Andy Fong, saya bantu juga meng-share, Iya, iya. bekerja sama dengan penggiat lari, Raja Lari nggak salah saya itu untuk melakukan event wisata sport tourism, Sport tourism, iya, sport tourism itu. Ya mudah-mudahan kita berharap animo dan
ketersediaan fasilitas yang ada di Batam ini kan sudah cukup mumpuni lah kita Iya, anggap. iya. Nah, mudah-mudahan masyarakat Kepri juga, Kepri terutama Batam bisa berkolaborasi dalam hal etika dan attitude, Pak. Ya, Iya, iya. karena kita tahu sendiri pelabuhan feri terminal kita, baik itu domestik maupun internasional, itu kan masih, kalau kita lihat secara kasat mata, masih carut marut lah. Kan gitu, bahwa itu kan cermin, Pak. Iya, iya. Ya kan? Etalasenya ya. Etalase bahwa oh gini Iya, iya. etika masyarakat kita untuk menerima para wisatawan. Beda dengan Bali. Ya, Bali ya. itu sangat mendukung dan mungkin mereka sudah diberikan pemahaman etika-etika dan mereka sebagai siapapun bisa menjual. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi COVID yang berkepanjangan ini membuat masyarakat kita sadar bahwa pariwisata ini penting. Penting. Sangat penting untuk meningkatkan perekonomian Batam dan Kepulauan Riau. Betul. Ya. Karena kita ketahui ya, dengan masuknya wisatawan baik mancanegara maupun lokal, itu kan kita berdevisa, Pak. Wisman devisa. Lokal berarti peredaran uang secara real. Nah, itu orang BI lah lebih paham gimana kan. Ya, Artinya kan perputaran uang dalam sehari seminggu itu uang tunai, ya kan? Itu kan lebih bagus, Pak. Ya, ya. Ya, itu. Pak Heri, saya harus tanyakan ini. Gitu. Di Batam ini ada sekitar, kalau saya tidak salah ya, 128 hotel, baik berbintang maupun non bintang. Ya. Sehingga dalam pandangan masyarakat sendiri ada kesan terjadi persaingan yang kurang sehat sesama hotel gitu, saling banting harga misalnya. Apa solusinya ke depannya supaya ini tidak terjadi hal-hal yang kurang baik sebenarnya dari sisi marketing di bidang pariwisata ini. Nah, sebelum Pak Heri menjawab, kita break dulu sejenak dan ikuti terus Sokrates Talk. Saudara, kita masih di perbincangan dengan Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Bapak Raja Heri Mukrizal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa begitu banyak hotel, baik bintang maupun non bintang, sehingga terjadi persaingan tidak sehat. Pak Heri, bagaimana mengatasi hal-hal ini yang kesannya image-nya kurang baik untuk dunia pariwisata gitu? Ya. Soal persaingan sesama pelaku bisnis pariwisata. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik dari Bang Sokrates. Kalau kami dari sisi pemerintah memang satu sisi harus melindungi dunia usaha, tapi satu sisi juga kita harus melihat tingkat kemampuan masyarakat pengguna. Iya, iya. Artinya masyarakat yang menggunakan kamar-kamar hotel dengan tarif yang murah, dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik, pasti mereka memilih Iya, iya. pada hotel-hotel yang harga murah, sama kayak jargon harga kaki 5, Iya. servis bintang 5. Iya, iya. Nah, itu kan politik ekonomi dan sistem, Iya. ya kan, ekonomi yang artinya apa? Ya masing-masing bersaing secara sehat dengan pakem atau aturan yang sedemikian, sepanjang tidak melanggar dan memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kenapa tidak gitu loh, Iya, Pak. iya. Artinya seleksi alam saja yang bermain di situ. Misal ada hotel yang berbintang 5 seperti JW Marriott ini, itu kan segmen pasarnya kan sudah jelas. Iya, iya. Di level mana, ya kan? Nah, kalau dia sudah mahal tapi servisnya juga
kelas melati, Iya, iya. repot juga gitu. Nah, jadi tergantung dari Jadi konsumen. artinya kembali ke pelaku bisnisnya ya, Iya. bahwa persaingan itu akan membuat mereka akan lebih baik itu memberikan pelayanan. Iya, mereka bermain di level mana? Iya, iya, iya. Middle kah, high kah, atau low? Iya, iya. Kan gitu. Tapi ada informasi saya dapatkan Pak Heri yang itu kurang bagus untuk pengembangan pariwisata Kepulauan Riau ya. Pasca pandemi ini. Sekarang kunjungan ke Malaysia tuh lebih mudah gitu. Dan dipermudah dan ya mungkin dengan perbedaan mata uang kurs antara Singapura dolar dan ringgit Malaysia itu juga cukup jauh sehingga itu tetap terasa lebih murah. Padahal sebenarnya mereka akan lebih baik ke Batam dan Kepulauan Riau karena itu jauh lebih murah gitu. Tapi karena itu tadi karena visa on arrival dan Iya. harga tiket tadi. Iya. Apa Anda bisa ada upaya untuk ke pusat untuk meminta pertimbangan itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian gitu? Jadi begini, Bang Sokrates, untuk pertimbangan tarif visa no arrival itu kan kebijakan pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan. Kita sudah beberapa kali menyurati dan Pak Gubernur sendiri juga sudah berkunjung, beranjang sana ke Dirjen Imigrasi. Nah, untuk meminta penurunan besaran visa on arrival itu sendiri. Kenapa Pak Gubernur dan kita melakukan hal itu? Karena ada masukan dan secara resmi oleh pelaku-pelaku usaha itu mereka mengatakan karena mereka yang berdialog langsung dengan para konsumen. Nah, makanya yang terjadi kan Malaysia itu kan tahun ini 2023 menggadang-gadangkan kunjungan Wisman untuk mereka itu kan di atas 4 juta. Iya, iya. Ya kan? Artinya apa? Dengan mereka tidak memberlakukan visa bebas, menjadikan bebas itu berbondong-bondong. Dengan kalau mungkin dari Woodland ke Johor itu mungkin kredit kali. Ramai. Apalagi dengan kursnya yang berbeda jauh. Rupiah kita dengan Singapura dolar 1:3. Iya. Gitu. Katakanlah itu agak sulit diputuskan, itu kan harus melalui kebijakan pusat Pak Heri. Dulu pernah ada kebijakan namanya hot deal. Jadi ada paket-paket, misalnya dia ke Batam, dia misalnya di hotel terus dapat paket makan. Itu pernah dilakukan, itu ternyata agak lebih baik peningkatan kunjungan wisatawan waktu itu. Gitu. Tapi sekarang udah stop itu. Ya, saya pernah juga pernah melihat itu artinya paket yang Bapak bilang tadi hot deal itu contoh kayak salah satu seafood yang terbesar yang ada di Batam. Dan untuk kondisi sekarang mungkin dengan tarif kapal yang two-way-nya saja sudah mahal, mereka juga agak nggak masuk hitungan sepertinya. Gitu. Tapi ngomong Pak Heri, kan kalau dilihat dari grafik ya, dari jumlahnya secara total gitu, kan yang paling banyak tetap Singapura, Malaysia, kemudian Tiongkok, kemudian India, dan Filipina. Ini dari data yang saya peroleh dari kunjungan wisatawan ya. Kira-kira apa sih yang mereka cari ke Batam dan Kepulauan Riau ini, Pak? Ya. Jadi memang bermacam-macam selera dan kelas. Jadi memang rata-rata kalau untuk kunjungan dari wisatawan berasal dari Singapura, Malaysia, mereka kebanyakan ke Batam ini kan kuliner, terus ya kayaknya juga sekarang sudah ngetren itu mereka berbelanja kebutuhan pokok. Iya. Karena mahal di sana ya. Nah, mahal. Gitu. Jadi mereka lebih banyak berbelanja di sini sayur mayur atau Tapi ternyata selain kuliner, selain wisata alam, banyak juga orang Singapura yang hobinya pijit, Pak Heri. Refleksi Ya, pijit betul, itu. Betul. Karena di sana sangat mahal gitu. Benar. Iya. Itu kita akui.
Makanya di Batam sendiri usaha-usaha massage yang untuk kesehatan itu banyak diminati oleh Malah ada beberapa terapis kita yang ke Singapura akhir pekan untuk menjumpai pelanggannya. Ya itu tadi dengan hitung-hitungan mana lebih menguntungkan atau tidak kan bagi mereka. Ya itu kan trik saja masing-masing face to face lah. Dan mungkin juga ya bisa saja ya walau alam ya bisa saja mereka dipekerjakan di sana part time saja untuk melakukan itu. Ya, oke Pak Eri, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam dan Kepulauan Riau supaya sektor pariwisata ini ya paling tidak kembali dia ke performanya sebelum pandemi? Ya itu tadi di samping destinasi wisata yang sudah ada, memang kita perlu mengadakan event-event yang berkelas. Berkelas kayak kemarin beberapa minggu lalu saya menghadiri event International Jazz Day. Itu masuk kalender UNESCO. Salah satunya di Batam. Itu dua malam di Holiday Inn Marina City. Dan itu cukup antusias, Pak. Kenapa? Musik jazz itu semua kalangan masuk. Semua kalangan masuk dan cukup ini dari Kaltim datang, dari Jawa Tengah datang, dari Bandung datang, terus performan dari anak-anak lokal juga datang. Nah, hal itulah perlu kita melakukan dan kita mensupport dalam sisi pendanaan dan apa kita bantu semampu kita lah. Dan makanya kita berusaha nanti juga akan membuat festival jazz seperti itu. Satu event ya, apalagi Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi ya, yang saya bilang di awal sama Bapak tadi bahwa kita masih lemah di bahwa pariwisata itu adalah milik kita bersama. Semua elemen masyarakat adalah pelaku wisata. Mau dia tukang parkir, mau dia tukang ojek, mau dia pengusaha, itu adalah tugas kita bersama. Dalam artian memberi kesan bahwa kita itu ramah dalam segala hal, yang positif ya, itu. Padahal Batam ini pernah mengalahkan Bali ya Pak atau Jakarta ya dalam DKI ya, mengalahkan DKI. Kita nomor 2 dari Bali. Itu sebelum pandemi. Itu, dari total jumlah kunjungan wisatawan asing ya. Ya, jadi kunjungan kita itu mencapai 2 juta lebih kan. Nah, pokoknya di bawah Bali, di atas DKI. Itu. Nah, itu kita rindu dengan kondisi seperti itu. Ya, dengan kondisi sekarang kita berharap juga ya masyarakat lebih sadar wisata. Sadar wisata itu dalam arti dia beretika, dia memahami, bisa ditanya sama Wisnus tentang objek wisata atau apa, dia bisa menjawab. Terus secara lugas. Tidak menaikkan harga sesuka hati. Nah itu salah satu. Termasuk wisata sejarah dan wisata religi di Pulau Penyengat itu, saya sangat berharap untuk teman-teman yang melakukan aktivitas membawa wisatawan baik lokal maupun internasional itu memberikan guidance yang baik. Kadang-kadang mereka tidak paham, padahal mereka sudah tinggal di Pulau Penyengat itu. Artinya kurang mempelajari aspek sejarahnya. Ya, karena Penyengat itu adalah masuk dalam desa wisata yang masuk di UNESCO dan masuk di Asosiasi Desa Wisata Indonesia, ADWI. Dan sebenarnya banyak sekali kisah-kisah
sejarah yang bisa dijadikan wisata histori ya, misalnya cerita Hang Tuah, kemudian kebudayaan Melayu, kemudian cerita Sungai Carang seperti itu ya Pak ya. Tapi itu belum begitu, apakah tidak diminati atau kita memang sendiri yang kurang mengembangkan itu Pak? Sponsor Pak. Oh. Kita bicara sponsor. Contoh gini aja Pak. Desa Penari di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Ada nggak? Nggak ada kan Pak. Tapi itu kan dibikin sedemikian rupa, menjadilah dia sesuatu destinasi objek wisata yang banyak dikunjungi. Nah kemarin kita sudah pernah mau berkolaborasi dengan beberapa pihak swasta untuk membuat suatu film dokumenter tentang wisata destinasi wisata yang ada di Kepri. Tapi ya itu tadi sponsorship kita yang berat gitu. Nah, ya mudah-mudahan kita ketemukanlah orang yang betul-betul. Ya, Pak. konsep skenario ceritanya sudah ada Pak. Oh. Dan sudah saya kenalkan ke beberapa teman pengusaha. Tapi saya dengar ternyata tidak dilanjutkan. Itu judulnya Polong. Apa artinya itu Pak? Kalau di Kepri itu polong kayak ini. Apa kalau kepala terbang itu apa namanya? Nah, apa namanya itu? Leak di Bali ya? Leak. Oh. Kenapa diambil judul itu, yang judul mistis? Karena mindset di masyarakat kita Indonesia, hal-hal seperti itu tuh lebih melekat untuk menjadi bahan pertimbangan, bahan question mark-nya tinggi. Tapi ya belum bernasib baik. Oh, makanya ada yang bikin film Hantu Sungai Ladi gitu ya? Nah, jadi kan semua kan diambil dari sisi mistisnya. Gitu. Kalau cerita yang berjudul biasa-biasa saja, kurang menarik. Menarik. Gitu. Oke Pak Heri, Raja Heri Mughrizal, begitulah saudara bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Bapak Raja Heri Mughrizal. Semoga pasca pandemi ini dunia pariwisata Batam dan Kepulauan Riau akan kembali lebih baik dan dikunjungi oleh wisatawan Nusantara dan wisatawan asing dari berbagai negara. Ikuti terus Socrates Talk.